Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waduh, saya dari luar angkasa nih. Lucu juga ya Zoom bisa begini-begini ya. Bisa buat biar nggak bosen juga meeting kali ya. Oke, baik teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi di acara kita Podcastos, potongan keseharian orang-orangan sawah. Dan hari ini kita sudah yang ketiga. Podcastos kita cukup produktif ya. Cuman memang ini sekedar info aja. Kebiasaan teman-teman di grup WA OS ini bertahan itu nggak sampai hitungan lebih 10 jari lah. Dulu kita ada arisan, itu juga cuman bertahan beberapa kali. 10 kali kan, bener kan? Cuma sejari doang. Terus sempat ngadain OS berbagi itu juga mandek. Ya, tapi ya ini kita moga-moga Podcastos ini mulai dari segalanya. Kemarin sih di grup WA udah mulai ya. Ada wacana-wacana lebih brilian lagi sebenarnya. Cuma ya coba ini ya nggak apa-apa. Memang kita sih di grup ini ngejalanin semuanya tanpa beban ya. Jadi nggak peduli. Yang penting kita mulai aja dulu. Hasilnya gimana nanti urusan belakangan. Betul. Yang penting bertahan lebih dari 19 detik lah. Iya, itu yang penting. Masalah uang arisan ada yang nggak dapat urusan belakangan. Itu nih. Oke, hari ini kita kedatangan teman kita yang cukup spesial untuk Podcastos kita pada malam hari ini karena kita akan membahas sebuah kisah hidup yang unik juga ya. Ya, jadi orang-orang itu masuk FKUI itu, waduh, benar-benar mimpi luar biasa. Apalagi dulu di SMA kita yang sering kebanjiran itu, namanya FKUI itu udah jadi ultimate goal-nya orang dah. Lu mau masuk mana? FKUI. Lu masuk mana? FKUI. Hampir semua orang ditanya pasti kepengen masuk FKUI. Bahkan anak IPS itu kalau ditanya, mau masuk mana? FKUI. Wah, minimal jodohnya FKUI maksudnya. Walaupun kayaknya nggak ada anak IPS yang berjodoh dengan anak FKUI. Semuanya pengen, tapi setelah lulus jadi dokter, tapi ternyata dia memilih jalan yang berbeda nih dengan kebanyakan dokter lain. Kebanyakan teman-teman banyak yang lanjutin sekolah, nah tapi teman ini memilih jalan dokternya sendiri. Nah ini kisahnya seperti apa nanti kita dengar. Kita beri applause dulu untuk Dr. Ahmad Tawakal. Lu beneran udah dokter kan, Teh ya? Ya, alhamdulillah. Oh iya. Ngeri juga ngaku-ngaku dokter ya. KTP gue dokter. Si KTP masih diakuin nggak? Ya, enggaknya kalau ada di KTP berarti negara masih mengakui lah. Tapi pasien nggak ngakuin. Surat izin praktek lu punya? Masih. Ini kok surat registrasi dokter gue masih berlaku. Oh, emang lo maintain? Bukan panggilan sayang kan itu dokter? Iya. Kan itu diperpanjangan 5 tahun sekali kan. Nah, waktu pertama kali gue dapat sertifikat registrasi itu tahun 2012. Waktu itu juga gue kan 2011 malah. Nah, gue kan udah praktek PTT segala macam, jadi kreditnya cukup lah buat perpanjang. Oh, karena syarat perpanjang itu harus ada kredit ya? Iya. Nah, dari ikut seminar, dari praktek. Ini berarti lo kan 2011, berarti lo habis 2021 nih ya? Ya kira-kira 2022 sih sebenarnya sih. Nah, itu cukup nggak kredit lo nanti buat ngelanjutin dokter? Atau lo? Bisa diatur. Jadi ini dokter, nah ini buat teman-teman semua yang mungkin belum pada tahu di luar sana, dokter AT ini ya dokter, beneran dokter, lulusan FKUI, tapi sekarang memilih untuk tidak praktek, Dok ya? Iya. Sebenarnya sih yang menjerumuskan gue ke FKUI itu Handika. Nah, itu tuh orangnya itu. Nah, itu dia nih. Nah, tuh kan. Bobo gua. Lo jerumusin apa, Dik? Kagak, perasaan kimia-kimiaan deh, biokimia ya, bukan? Gue disuruh masuk biokimia sama dia, terus gara-gara jurusan S1 biokimia nggak ada, ya udah kita tukeran. Satu milih pilihan pertama FKUI, gua FKUI. Andika pilihan pertamanya Tekin ITB. Pilihan keduanya dibalik.
Gelo Gila sih sih tapi itu. Ini nih, gebleknya SMA gue nih. Masuk FKUI aja ngerasa dijerumusin. Lu bayangin. No. Orang berdarah-darah masuk FKUI, ini dijerumusin. Istilahnya itu loh yang kampret tuh. Itu yang pilihan itu loh ya. Pilihan pertama Tekim, pilihan kedua FKUI atau kebalikan. Itu sama-sama deathmatch. Poinnya sama gitu. Satu gagal dua-duanya. Ya, tapi itu rezeki sih. Gua itu dulu itu waktu SPMB itu masih dalam keadaan sakit tipes. Anjir, sakit tipes FKUI cuy. Malamnya tuh gue masih demam malam SPMB itu. Gue nggak tahu besoknya bisa ujian atau enggak. Jadi 1 minggu sebelum SPMB lah gue udah mulai sakit tipes lah. Gile. Ada malah yang sarap bisa ikut SPMB ada. Apa? Yang sarap. Siapa itu? Sarap. Gila maksudnya. Penyakit saraf. Tahu sarap beneran apa besok ada dia biar jadi narasumber berikutnya aja dia biar cerita. Tapi gue ngalamin sendiri sih. Gue kan 2 tahun di Jogja. Gue ikut SPMB lagi ya. Ikut SPMB. Gue nggak belajar tuh sama sekali. Gue ikut aja gitu. Keterima men. Psikologi UIN sih. Terus lu ngapain ikut tes lagi? Ya, nyari pelampiasan aja gue. Mengurangi jatah anak-anak bangsa yang mau masuk. Tapi gue tadinya mau gue seriusin, Jos. Tahun gue udah gak kuat gue kuliah double. Balik ke dokter Ate, dok. Itu tadi pelampiasan nggak nembak anak Rois maksudnya. Dibahas lagi. Itu dok. Semua orang mimpi masuk FKUI, dok. Nah, lu udah masuk, udah lulus bahkan, tapi sekarang lu tidak membaktikan 100% diri lo jadi dokter. Nah, itu gimana, dok? Ya, jadi ceritanya gini, kan ya gue setelah berhasil dijerumuskan sama Handika gitu kan, ya, terus mulai ikut kuliah, itu gue menemukan sesuatu pola belajar yang berbeda dibandingkan yang gue lakukan selama SD, SMP, SMA. Kalau SD, SMP, SMA kan, lo kalau belajar, ketemu rumus, itu nyari sampai ketemu ini dari mana, asal rumusnya, konsepnya dari mana, gitu. Nah, sampai ngerti lah. Habis itu ya nggak perlu terlalu banyak latihan soal lagi, biasanya nyantol. Tapi kalau lo di FKUI nggak bisa kayak gitu. Materinya banyak banget yang harus dihafal, segala macam. Jadi ya mungkin gue kayak lo lah, jadi merasakan, wah ini kok gini sih belajarnya, nggak asik banget gitu ya. Itu tingkat 1 tuh. Dan gue pernah juga tingkat 1 berpikir mau ikut SPMB lagi. Tingkat 2 juga pernah kayak gitu. Cuma nggak kejadian. Gue nggak sejago lu ya. Lu kan bener-bener dilaksanakan. Kalau gue kagak, cuman ini doang, cuman di awang-awang doang. Nah, tapi lanjut terus gue di sana. Apalagi ikut organisasi macam-macam lah. Ikut Rohis, ikut Senat. Dan di situ kayak jadi ya dalam tanda kutip pelampiasan lah dari ritme belajar yang nggak sesuai dengan pola yang biasa gue jalanin. Nah, suatu ketika di pas tingkat 3 itu tahun 2008 tuh ya, senior di organisasi itu ini, udah lu belajar tentang manajemen. Gue dikasih lah bukunya, masih ingat tuh judulnya tuh namanya The GE Way. Itu tentang gimana Jack Welch pada tahu lah ya kalau yang orang bisnis, Jack Welch mentransformasi General Electric. Nah, waktu itu gue pada Jack Sparrow kali ini orang-orang sini. Nah, ya gitulah, itu saudaranya sama-sama orang US. Nah, gue waktu itu ngerasain, ini buku manajemen, tapi kok kayaknya gue bisa nyelesain buku kayak gini 2 kali lebih cepat dibandingkan buku kedokteran. Ya udah, dari situlah udah ketagihan, wah kayaknya nih emang harus bidangnya manajemen nih kayaknya gue ikutnya. Udah deh, dari situ mulai diseriusin gitu ya. Gue cari-cari buku-buku manajemen yang biasa dibaca sama anak-anak, ya anaknya satu manajemen lah, textbooknya apa gue cariin. Nah, itu terusan sampai sekarang. Makanya itu turning point lah kira-kira. Ya, bikin lo menarik apanya tuh, Teh? Maksudnya kan lo tadi dikasih buku manajemen yang bikin lo tertarik tuh apanya? Mahasiswa manajemen yang bikin lo menarik kan? Iya. Apa bisnisnya lo apa mikir dengan begini gue dapat uang lebih? Yang maksud gue
lo ya poinnya apa tuh yang bikin lo bisa wah ternyata gue tertarik di sini gitu. Mungkin begitu dilihat autornya Eni Aro kali. Ya kalau gue sih nggak kayaknya hampir nggak pernah kepikiran tentang ngejar uang ya. Yang gue senang waktu itu adalah wah ini hebat juga dia bisa mentransformasi organisasi jadi lebih hebat, jadi lebih bagus. Gitu sih. Gue apa ya? Yang gue cari, yang gue senengin sebenarnya bikin organisasi yang baru, yang inovatif, dan itu organisasinya bermanfaat buat orang, itu yang gue seneng sebenarnya. Oke. Ini sekedar info ya. Nah, tadi Dokter Ate udah menyinggung masalah manajemen, karena memang sekarang Dokter Tawakal itu memang tidak membuka praktek, tapi beliau sekarang malah senang berbisnis ya. Ya, ngebuka, ini tolong dikoreksi kalau salah ya dok, buka salah satu, apa istilahnya, co-founder, bukan? Apa? Ya, co-owner lah kira-kira. Co-owner dari rumah vaksinasi, jadi teman-teman semua yang punya anak dan mau nyari vaksin murah, nah itu rumah vaksinasi itu udah hits banget di Jakarta. Lalu sekarang lagi ngerintis lagi buka Lalita ya, klinik Lalita ya, tumbuh kembang anak. Nah, terus apa lagi dok? Nah, dokternya juga yang jalan itu market nih, pemain saham juga nih. Makanya jarang-jarang dokter bahkan sudah pernah ngisi sesi tentang ini ya, tentang persahaman nih di salah satu channel financial terkemuka tuh. Financial Freedom. Nah, jadi ini benar-benar jauh nih menyimpang dari ininya dokter. Tapi lo nggak ada keinginan sama sekali Teh buat praktek gitu? Ya, tahun 2008 itu gue udah rencanain sih. Jadi praktek terakhir gue tuh waktu PTT. Bisnis ini ada hubungannya sama sama urusan dokter nggak? Maksudnya bikin modal buat nanti bikin klinik atau apa gitu nggak? Ya itu ini sih akan ngaruh sih. Karena gini. Bergen ya nama dokternya ya. Kalau orang non kesehatan itu disuruh mempelajari bisnis proses dari klinik atau rumah sakit biasanya pusing. Tapi kalau dokter sendiri lebih gampang. Dokter itu dia belajar manajemen juga, terus ngelola rumah sakit itu lebih gampang dibandingkan anak manajemen terus disuruh belajar tentang medis, dia terus ngelola rumah sakit biasanya pusing gitu. Dan itu sebenarnya berlaku juga sih di semua bidang yang kerumitan teknisnya tuh tinggi. Ya gue rasa kayak di oil and gas juga gitulah, lebih gampang nyuruh engineer jadi manajer dibandingkan orang keuangan jadi manajer. Karena manajer yang sifatnya benar-benar operasional ya. Jadi lo udah benar-benar nggak ada, udah nutup pintu banget nih buat menjadi dokter. Soalnya waktu itu gue berpikir ya, waktu tahun 2008 itu, kalau misalkan nih gue nerusin tetap jadi dokter, gue akan berada dalam situasi yang gue nggak bisa belajar maksimal di situ. Gue tuh waktu di FKU itu kalau kuliah sering tidur, ngantuk gitu, nggak tahu kenapa. Tidur aja lulus men. Gue tidur, gue udah remedial. Jadi kalau diterusin ya udah belajar yang nggak bisa maksimal. Gue kalaupun jadi dokter lulus ya cuma jadi dokter biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan gue menempuh jalan entrepreneur, ya gue bisa belajar benar-benar maksimal. Karena gue ngerasain waktu itu kalau belajar di kedokteran nih kok kayaknya gue nggak bisa ngeluarin 100% potensi gue kayaknya gitu. Itu kerasa banget. Yang biasanya gue kayak gini bisa deh, kok ini sekarang nggak keluar semuanya gitu. Ngomong-ngomong nih, apa namanya, lo kan berarti status sekarang masih jadi dokter kan? Nah cuman masih inget nggak ilmu kedokteran? Misalnya nanti ada orang sakit tuh, lo kasih obat apa atau lo suntikin apa gitu, apa gimana? Apa emang udah lo lupakan semuanya? Apa emang nggak bisa lupa tuh ilmu-ilmu kayak gitu? Jadi ilmu kedokteran yang paling susah dipelajarin, yang paling inti itu adalah sense klinik. Jadi sense klinik itu, ini kalau misalkan orang nih 3 orang gejalanya sama-sama batuk gitu ya, bisa jadi yang satu cuma ispa doang, satunya radang paru, yang satunya lagi misalkan ternyata gangguan asam lambungnya naik, GERD lah kayak gitu. Nah, ini
ngelatih otak kita berpikir algoritma yang kadang-kadang nggak linear kayak gitu, itu susah. Nah, itu yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran, dan biasanya itu mereka baru ngerti kayak gitu setelah lulus, terus praktek 1 tahun, baru kebayang pengalaman kayak gitu sih, Dok ya. Nah, itu kalau kayak gitu, itu akan susah sih lupanya sih. Gue masih inget yang kayak gitu-gitu. Berarti Cuman kalau ada suatu case tertentu, tiba-tiba, oh dokter Tawakal nih harus praktek nih sebentar, jagain atau gantiin siapa, bisa aja berarti? Ya, bisa aja. Kalau jalan berpikirnya itu susah lupanya sih. Cuman kalau misalkan obatnya apa namanya, dosisnya apa, itu sih bisa lupa. Tapi itu kan bisa lihat di buku farmasi. Gampang lah yang kayak gitu-gitu Ya, lah. tapi emang gitu loh hebatnya dokter nih. Ini gua salutnya dokter ya. Dokter itu lu bisa datang ke dokter, kayak misalnya gua accounting gitu ya. Misalnya orang mau hire accounting, dia akan ngelihat, wah lulusannya cuma universitas X nih, bisa jadi nggak jadi di hire. Tapi kalau dia lulusan UI, UGM, wah pasti orang seneng nge-hire. Nah, tapi kalau dokter nih beda gitu. Lu nggak pernah kan periksa ke dokter terus nanya dulu, dokter dulu lulusan mana? Wah kalau lulusan Universitas Z gitu, wah udah saya nggak mau berobat sama dokter, kan nggak ada kayak gitu ya. Jadi kalau dokter AT ini mau praktek lagi, orang bakal percaya aja. Mau dibilang apa, yang penting udah ada surat izin praktek ya, Dok ya. Ya bisa. Ya kecuali kalau prakteknya di Siloam gitu ya. Susah juga. Cuma gitu kok. Setiap bidang ilmu pasti punya core inti cara berpikirnya, dan itu yang akan susah lupanya sih. Itu juga gitu kan, accounting juga gitu kan. Gimana cara ini sebenarnya laporan keuangan itu benar atau enggak sih? Ada kan jalan berpikirnya. Mungkin Handika juga di kimia juga gitu. Gue udah lupa banget gue sama pelajaran gue. Enggak lah, kalau engineering itu intinya sebenarnya problem solving ya. Mendefinisikan problemnya apa, terus nyari solusi yang logis. Sekarang Vero itu ilmunya adalah mencari model yang cocok untuk baju tertentu. Betul, Bro? Bukan, gue sih ilmu material, emang bener sih material baju, beneran gue. Nyasar ya, dari logam ke baju. Ngomongin karbon segala macam udah lupa semua gue, beneran. Oke, next Ibu, lanjut. Oke. Cuma lo nggak merasa menyesal, maksud gue, lu udah melalui ini semua, lu udah jadi dokter gitu, lu nggak menyesal, maksud gue, ya gimana sih ekspektasi orang-orang sekitar lo, mungkin orang tua atau siapapun kan ya pasti expect kalau lu udah dokter, ya lu praktek gitu. Ya sebenarnya kadang-kadang yang menyesalkan tuh bukan guanya, tapi orang-orang di sekitar gue. Gue dulu waktu awal-awal belum ada rumah vaksinasi gitu, jadi benar-benar baru niat gitu ya, baru niat mau bisnis. Itu gue apa ya, istilahnya diremehin sama adik kelas gue sendiri yang dulu jadi ya yang gue bantuin buat bina lah, ini ngapain sih jadi bisnis ya gitu-gitu segala macam. Cuman ya itu kan nggak penting ya, yang penting kan kita tahu, kita paham goal yang mau kita tuju apa, dan kita juga tahu step-stepnya apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan itu. Respon teman-teman dokter lo gimana? Setahu gue kan anak FK tuh ini banget ya, deket gitu. Teman-teman dokter yang lain ngelihat lo gini gimana? Ya sekarang sih biasa-biasa aja. Kalau sekarang mungkin itu jadi keuntungan sih, karena gue sendiri ya nggak banyak ya yang menekuni dunia bisnis. Jadi kayak lebih gampang gitu kalau misalkan ngajak, yuk kita bisnis yuk, bikin klinik gitu ya. Itu lebih gampang, itu enaknya jadi orang nyeleneh sendiri tuh kayak gitu sebenarnya. Ada nggak teman sangkatan lain jadi dokter di klinik-klinik lo gitu? Dosen gue ada sih. Kafli. Nah, kalau dulu ada, cuman kan nggak dilanjutin. Tapi kalau dosen ada beberapa dosen. Dosen lo? Wakil dekan FKUI itu salah satu ownernya klinik Lalita. Praktek juga di tempat gue. Itu sama. Jadi dosen-dosen gue juga merasakan gitu. Mereka punya ide, dan mereka biasanya sih susah menemukan orang yang bisa mewujudkan idenya mereka itu. Jadi sebenarnya beruntung lah kalau misalkan kita itu jadi aneh ya. Asalkan anehnya itu aneh yang membawa value bagi orang di sekitar kita. Berarti lu ini tipikal misalnya orang yang misalnya bikin bisnis itu bisa setup benar-benar dari nol ya. Masalah teknis operasional segala macam sampai dengan jadi gitu.
Iya, tapi gue bukan orang detail ya. Artinya gue tipenya itu seneng masuk ke bisnis yang dia itu relatif masih baru industrinya, belum banyak saingan. Kalau bisa lebih bagus lagi kalau itu inovatif banget. Terus gue biasanya otomatis kebayang, oh ini kira-kira step-stepnya apa nih untuk mewujudkan itu. Tapi untuk eksekusi plan-nya detail, eksekusi rencana harian, itu gue nggak jago di situ. Gue harus rekrut letnan. Jadi gue biasanya nyari karyawan-karyawan itu yang memang dia jago eksekusi. Oke. Nah, ini hal menarik nih, Teh. Ya mungkin gua nggak terlalu mengenal lo ya waktu SMA ya, karena kan ya kita kenal cuma sekedar kenal aja gitu ya, kita nggak pernah ngobrol dalam gitu ya. Tapi waktu SMA, lu itu kan relatif nggak terlalu aktif sebenarnya organisasi. Oke lah, lu terkenal pintar gitu, itu siapa? menunjukkan itu. Benny yang lebih pintar lah. Hey, jangan bawa-bawa nama gua. Dia ada Nafariza. Ya kan enggak, kelas menunjukkan lah. Lu IPA G kan? IPA F. Oh IPA F. Ya nggak jadi dong. Wah, parah. Lebih bagus dari IPA A, IPA B lah. Enggak ya? IPA C aman ya, IPA C. IPA C jurang degradasi loh. Enggak, maksudnya lu nggak terlalu aktif, di SP pun lu nggak begitu aktif. Lalu gue denger waktu itu dari seorang lah, Ukti lah. Nah itu, wah, sebut sekarang, namanya sebut. Jangan dong. Apa namanya? Wah sekarang si Tawakal jadi apa namanya? Ketua Rohis ya? FSI ya. Nah itu gue juga shock juga. Hah? Tawakal dulu kayaknya meneng-meneng baik orangnya. Sebut aja lah namanya, nanti tinggal disensor doang, pip gitu doang, tenang aja. Editornya gua, aman. Inisial aman lanjut. Nah itu apa yang ngebuat lo kok ya ini dari sisi gua ya, sekali lagi gua nggak begitu kenal lo, nggak tahu teman-teman yang lainnya. Lo bisa berubah, kok kayaknya berubah banget gitu. Sampai sekarang bahkan gua nggak nge-expect lo menjadi seperti ini. Lo berani ngambil risiko, nggak menjadi dokter terus ini. Maksud gua ini nggak seperti Tawakal yang gua tahu dulu gitu. Ya, jadi salah satu momen yang bikin gue bertekad untuk berubah sih waktu dulu kita waktu kelas 3 SMA itu ada episode waktu Amerika tuh nyerang Irak. Lu masih inget nggak dulu? Anjir. Itu kan di TV itu ditayangin dulu tuh. Dan waktu itu gue sebel aja sih, ini negara yang punya power itu ngebully negara yang lebih kecil gitu dengan alasan yang dibuat-buat. Nah, waktu itu gue bertekad, wah gue harus punya power untuk bisa mengubah hal-hal kayak ginian. Nah, itu yang membuat gue bertekad, oke, di kampus gue harus masuk organisasi. Itu trigger itu doang sebenarnya. Tapi triggernya di follow up terus. Kenapa nggak di SMA, Teh? Nah, ya itu kan udah kelas 3, udah mau lulus itu. Oh. Ada ngaruh nggak, Teh, sama permainan kita, Teh? Oh, nah kalau gue sih kebetulan dari SMP juga seneng game strategi. Tuh Doli tuh ini yang suka bantuin gue namatin Warcraft 2 gitu. Jadi tapi itu emang ini sih agak-agak ngebantu mindset untuk menyusun strategi gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi menurut gue sih ngaruh sih. Apa masih cuma gara-gara Irak doang? Maksud gua masih nggak masuk akal gua. Itu doang, beneran itu doang. Cuma ya jadi perasaan ketika kita helpless. Karena dulu lu nggak bisa mengubah kayak gitu-gitu. Kalau gua boleh nyimpulin sih, lu dulu begitu introvert ya, bahkan untuk dulu kan SP suka ada peran-peran kecil lah, itu jadi ketua KPL, ketua ini kayaknya lu juga nggak ngambil kesempatan itu kan dulu gitu loh. Ya, terus memang gue emang introvert pastinya. Cuman karena ada trigger kayak gitu, ya kayak ada sesuatu yang bangkit dalam diri gue, terus gue belajar untuk jangan introvert banget lah gitu. Jadi sekali-kali harus bisa tampil. Ini emang trigger itu nggak mesti sama buat tiap orang ya. Ya tiap orang beda-beda bisa trigger untuk berubahnya. Ya gue sih bersyukur aja punya trigger kayak gitu, dan ya itu mengubah banyak hal dalam diri gue. Nggak, maksud gue cuman
cuman gara-gara Irak doang, gue cuman gitu doang sih. Tapi kalau memang itu menjadi driver lo, gak ada masalah juga. Cuman gue, cuman gara-gara Irak, gue kira. Tapi lo akhirnya kan jadi ketua FSI, segala macam, dan itu memang lo rencanakan atau? Enggak sih. Jadi ketua-ketua kayak gitu, gue ikut flow aja. Tapi sebenarnya gue ya jadi ketua atau enggak sih, karena gue udah masuk flow bahwa oke, gue harus punya kemampuan untuk mengubah, terus harus jadi pengusaha, ya itu akan tetap jalan. Kadang nggak selalu ada korelasi antara kita aktif di organisasi di kampus dengan setelah itu jadi pengusaha gitu. Itu nggak selalu sih. Ya, gue sih. Agree. Karena gini, masa di kampus tuh paling cuma 4-6 tahun. Sedangkan setelah lulus kita punya masa puluhan tahun. Dan itu lebih ngefek kalau kita follow up di masa setelah kampus. Cuman kan dengan lo ikut organisasi di kampus, peluang lo jadi anggota DPR makin besar. Benny lah yang cocok itu mah. Gue lagi. Jangan sebut-sebut. Oke, Teh. Nah, sekarang nih gue ada pertanyaan nih terkait dunia kedokteran sih. Dan ini udah jadi pertanyaan gue sejak lama gitu. Cuman karena berhubung gue nggak begitu dekat dengan dunia kedokteran, gue jadi juga nggak bisa konfirmasi gitu. Nah, ini mumpung ada lu, ini terkait dengan koas gitu. Ya, gue kebetulan kakak gue kan dokter ya. Jadi gue sedikit-sedikit tahu lah bagaimana koas itu kayak jadi. Nah, ini teman kita juga ada yang istrinya dokter. Koas itu dijadikan sebagai apa ya? Sapi perah lah bagi para dokter-dokter senior kepada juniornya. Nah, lu ngelihat fenomena ini tuh memang umum kah di dunia kedokteran gitu? Bahkan sampai yang gue tahu ya, ini yang gue tahu itu bahkan sampai bayarin seminar lah, bayarin seminar, makan-makan, bahkan yang hal paling kecil aja. Kalau lu nggak bawain makanan buat perawat, lu bakal dicuekin tuh sama perawat. Di FKUI enggak sih, nggak ada kayak gitu kan? Lah, nggak ada. Nggak ada. Nah, soalnya kalau di mana ya? Nggak tahu kan? Ini kata yang gue dengar ya, Bang, itu diterima di RSCM. Itu buat ini kali, buat spesialis kali. Gua nggak tahu deh buat itu S1 kok apa koas ya istilahnya ya? Spesialis kayaknya yuk yang kayak gitu yuk. Yang koas di RSCM tuh nggak cuma FKUI. Nah, iya makanya kakak gua kan bukan FKUI. Cuman gini sih, kita ya emang kadang situasinya dan itu terkait dengan banyak multifaktor juga sih. Mungkin jadi emang kadang-kadang kayak gitu bisa aja mungkin terjadi di beberapa kondisi. Yang pertama gini, kita sebelum masuk koas, preklinik kan belajarnya itu cuman ya lewat buku doang, seminar segala macem. Nah, kita nggak akan bisa ngerti, nggak bisa jadi dokter yang bagus kalau nggak ketemu pasien kan. Betul. Ya berarti harus masuk ke tempat di mana ada pasien, ya udah rumah sakit. Ya anak masih cupu kayak gitu, terus berhadapan dengan senior, mungkin seniornya juga dengan berbagai, ya kadang mereka punya masalah pribadi gitu, misalkan perawat yang kerjaannya banyak banget gitu lah, disalah-salahin sama dokter gitu misalkan. Kadang-kadang pelampiasan kayak gitu bisa aja ada potensi terjadi. Lu ngalamin kayak gitu nggak? Enggak, gue nggak pernah kayak gitu ngerasain. Yang gue rasain malah senior gue baik-baik kok, suka ya dibantu-bantuin gitu ya. Ada misalkan tindakan yang gue belum ngerti diajarin caranya bagaimana. Itu tergantung kulturnya sih kalau menurut gue sih. Cuman kayaknya bisa aja terjadi kalau misalkan ini kan kalau karena gue koas itu di rumah sakit yang itu kerajaannya anak-anak UI, jadi sahabatan rumah sakit RSUD Tangerang, RSCM itu kan isinya anak-anak UI semua. Itu udah kuat lah. Mungkin aja kalau misalkan dia koas itu masuk ke kerajaan lain. Dan kebetulan kampusnya itu nggak punya rumah sakit pendidikan sendiri gitu misalnya. Ya itu bisa aja kayak gitu terjadi. Cuman ya itu situasional sih. Lo ada pengalaman Benny apa Jarwo gitu, bininya mungkin situasi kayak gitu? Ya gue sini yang gue dengar aja, gue karena hampir dulu waktu
orang yang gue kenal dokter tuh koas keluhannya tuh salah satunya kayak begitu tuh. Kalau Gue dari skip. Nggak tahu. kalau yang dari yang gue tahu dari cerita istri sih nggak begitu sih yo. Cuman memang ada kalau dari perawat itu lebih kepada apa ya interaksi kerja aja sih. Misalnya dengan perawat ada yang nyaman sama ada yang nggak nyaman gitu aja sih sebenarnya. Terus kalau Jarwo gimana Pak Jarwo? Kan udah bilang tadi gue nggak tahu, gue skip. Masa lo nggak tahu, masa di tempat tidur nggak cerita-cerita lu, Wok, langsung bakbuk aja, Wok. Ya nggak tahu gue. Lagi juga istri gue kerjanya di klinik sekarang, bukan di rumah sakit. Waduh, kok pakai megap-megap, Wok? Lagi ngapain, Wok? Waduh, tahuan. Sambil luncep lo ya, Wok. Lagi enak jadi mangap. Kok lo yang mangap, Wok? Emang lu nggak gitu kalau enak? Ya itu sih yang gue denger. Lanjut. Itu sih yang gue denger selama ini sih. Ya, mungkin udah baik ya, karena kan kakak gue juga udah menjadi dokter puluhan tahun lalu kali. Mungkin ceritanya udah ya gue sih berharap jauh lebih baik ya. Dokter Aibo. Gue sih masih penasaran sama tadi tuh proses lo bertransisi ya dari ibaratnya lo udah jadi dokter gitu kan. Dari segi ekonomi, maksud gue ada kebutuhan ekonomi kan bisa dibilang apakah lo nggak merasa dulu cukup aman gitu, misalnya lo menjadi dokter, artinya lo tinggal praktek udah kebayang, wah penghasilan lo sebulan sekian nih gitu, dan orang juga bisa berbisnis dari dia jadi buka praktek dokter itu bisnis juga gitu kan. Maksud gue apa yang menyebabkan lo akhirnya lo bisa berubah haluan gitu, akhirnya berspekulasi lah, mencari sesuatu yang nggak pasti kalau menurut gue gitu. Iya, gue waktu tahun dari Desember 2011 sampai Desember 2012 kan gue PTT di Maluku, itu gajinya lumayan tuh, 7 juta waktu itu sebulan. Dan ya kalau diperpanjang lagi bisa aja naik gajinya dan bisa jadi PNS tanpa tes lah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau tujuannya nyari duit cuman buat hidup doang kayak gitu sih ya bisa lah kayak gitu. Kalaupun mau sekolah spesialis di sana itu Pemdanya itu royal buat ngasih beasiswa. Ya cuman kan yang gue kejar bukan duit, yang gue kejar itu pengen bangun perusahaan. Gitu. Cuman pada saat itu berarti emang udah ada modal juga, ada pegangan lah ya, maksudnya nggak yang abis-abis banget gitu. Ya, nggak punya lah, maksudnya udah ada pegangan gitu buat memulainya. Nggak ada juga sih. Gue waktu itu cuma punya tabungan dari PTT 30 juta, udah gitu doang. Terus tabungan itu habis waktu rumah vaksinasi awal-awal kan masih merintis, masih belum kuat keuangannya. Gue 6 bulan awal tuh nggak ngambil gaji gue. Sekarang gajinya berapa? Sekarang gajinya berapa? Gaji gue cuma ngambil 7 juta sebulan. Enggak, tapi RV itu kan gue sih waktu gue pertama kali denger kan emang lumayan hits tuh ya. Kan rame di grup-grup orang tua lah, jadi sebagai salah satu alternatif mendapatkan vaksin murah dibandingkan di rumah sakit gitu. Nah itu dulu keluar ide itu gimana Teh? Ya itu sebenarnya bukan ide gue ya, tapi idenya Dr. Piprim. Jadi dan itu ini juga menarik nih. Lu ketemu Dr. Piprimnya gimana tuh? Ya, gue udah kenal dari masa di kampus. Ya dosen gue gitu ya. Terus ya ketemu juga di Rohis gitu ya. Jadi udah kenal lah. Nah, itu kira-kira September 2012, gue tuh liburan dari PTT ke Jakarta, main-main, ketemu Dr. Piprim lah, nggak sengaja di FKUI di kampus. Terus, karena udah lama gak ketemu, janjian lah ke rumahnya, silaturahmi. Nah, ketemu anaknya, Teh? Hah? Ketemu anaknya nggak? Enggak. Itu pertanyaan gue nanti. Nah, terus waktu silaturahmi itu, waktu di rumahnya, gue ditawarin. Tawarannya? Kamu
kamu kapan selesai PTT? Oh, Desember, Dok. Kamu ini aja, nih ada rumah vaksinasi nih, layanan vaksinasi murah gitu ya. Kamu buka cabang, mau jadi dokter di situ. Nanti bagiannya gini. Nah, cuman waktu itu karena waktu itu gue udah baca mungkin sekitar 50 buku bisnis ya. Gue paling nggak gue udah tahu lah intel dulu gimana sih si Robert Noyce tuh bikinnya. Terus buku Principle of Marketing-nya Philip Kotler gue udah baca, Toyota Way gue udah baca, segala macem. Jadi gue udah kebayang, oke ini perusahaan besar nih kayak gini nih gitu. Terus gue pada saat Dr. Piprim itu ngasih tahu penawaran seperti itu, yang kebayang di kepala gue adalah, wah ini potensinya bisa dikembangin jadi di seluruh Indonesia nih gitu. Jadi dan itu nggak, kalau gue waktu itu karena gue udah punya ya beberapa bekal ilmu bisnis lah, alhamdulillah, gue kebayang wah nggak make sense kalau misalkan waktu gue habis buat praktek. Jadi gue bilang ke Dr. Pipim, Dok, daripada waktu saya dipakai buat praktek, mendingan dipakai buat bikin cabang di mana-mana. Dan ya itulah awal gue masuk ke rumah vaksinasi, terus akhirnya ya jadi dapat saham. Nah tapi yang menarik sebenarnya pada saat titik gue silaturahmi itu, sebelumnya tuh udah ada beberapa teman gue yang tawarin, dan nggak ada yang connect. Terus gue juga waktu mau eksekusi itu gue nawarin ke beberapa teman-teman gue dan nggak ada yang connect juga. Ya udah, akhirnya gue sendirian. Oh, berarti gini Tak ya. Jadi sebenarnya ketika lu memutuskan untuk berkarir bukan di kedokteran, tapi lu mau merintis usaha. Sebenarnya start awal lu juga belum kebayang lu mau mulai dengan apa gitu. Iya. Kalau usaha kecil-kecilan sih ada lah, cuman itu ya nggak seberapa lah. Jualan alat kesehatan, jualan buku segala macam itu juga sporadis kok. Gue sempat diskusi sama lu juga dulu. Ketika lu dulu cerita lu mau bikin properti tanpa modal. Apa? Lu mau mulai ya properti tanpa modal gitu. Gue inget banget lu cerita lu sebelum lu akhirnya baru menggaung-gaungkan soal dunia investasi sama dunia penanaman modal, lu bahasnya dulu adalah properti. Nah tuh apa tuh yang buat akhirnya lu juga berubah dari properti terus pindah ke pasar modal? Jadi gini, ilmu gue kan berevolusi ya seiring dengan makin banyak buku yang gue baca, maka pandangan gue makin berubah, makin matang juga. Nah pada saat itu gue di Maluku itu kan, gue nggak tahu ini bisnis apa yang bagus di Indonesia. Dan kebetulan waktu itu ada satu buku tentang investasi properti yang ditulis Joe Hartanto, itu lagi populer di Indonesia. Ya, intinya sebenarnya pengen niru Kiyosaki sih, dia beli properti pakai pinjaman bank, terus pinjamannya dibayar dari hasil sewa propertinya. Nah, tapi sebenarnya setelah dipikir-pikir lagi itu nggak make sense untuk diterapkan di Indonesia. Jadi ini sebenarnya apa ya? Bayar cicilan itu mah. Iya. Ini sebenarnya salah satu hal penting juga ya. Jadi kalau misalkan kita memasuki suatu bisnis, pelajarilah dari yang terbaik di bidang itu. Jadi harusnya ya kalau misalkan masuk ke properti, gue belajarnya nggak ke Joe Hartanto. Gue belajarnya ke BSD, ke Agung Podomoro. Mereka gimana sih bisnisnya, Ciputra gitu ya. Aguan, ke Tommy Winata. Dan mereka tuh nggak main bisnis properti tanpa modal gituan, enggak. Mereka tuh bisnisnya itu kuasai land bank, terus ubah land bank itu yang tadinya kayak sampah lah, orang nggak mau tinggal di sana, ubah sampai orang rebutan mau tinggal di sana, jadi kota. Intinya gitu intinya. Nah, tapi untuk bisa melakukan itu kan butuh modal gede. Jadi pada sekitar tahun 2012 atau 2013 ya, gue berkesimpulan bahwa oke, jalan yang paling bagus bukan properti, tapi terusin dulu rumah vaksinasi. Gitu. Itu sih. Tapi lo sama pas itu tadi tuh nyambung pertanyaan Benny tuh. Pas lo ke rumahnya Dr. Piprim nggak kenalan sama anaknya tuh? nggak ketemuan. Ini baru seru, ayo lanjut. Iya dong, gini-gini dong biar gua semangat nih, nggak ngantuk. Ayo, gimana? Jadi gimana anaknya Dr. Piprim? Anak pertama udah gagal nih, Teh. Anak kedua gimana, Teh? Maksud tuh gagal gimana? Udah nikah, anak pertama. Ya, gua sih dulu ya berusaha ini sih.
pengennya sih jaga profesionalisme. Jadi hubungan bisnis ya bisnis gitu. Nah, cuman udah dikenalin belum sama anaknya? Nah, enggak sih. Hah? Masa? Apa kenal dengan sendirinya gitu lo main-main ke rumahnya, speak? Enggak kenal. Gila, Pero netizen banget, Pero. Dok, misi dok, mau ini dok diskusi gitu kan, ngopi-ngopi. Netizen nih, Pero. Dok, anaknya kesibukannya apa dok? Gitu kan. Dokter juga kan? Ini kayaknya jurusnya Vero buat dapetin meta nih kayaknya. Gue ada sesinya nanti. Kalau Vero jurusnya fotonya dipasang di tembok ya, Ro. Iya, gue pakein paku. Disolawatin tiap hari. Dibacain terus. Nah, tapi kan itu nggak berarti nggak profesional, Teh. Tahu. Iya, sama kayak Khadijah sama Muhammad lah. Nah, indeed. Namanya peluang kan dari mana aja datangnya. Luka lama ini mungkin dulu udah ngincer gagal kan, kita nggak tahu juga. Udah nggak usah dibahas, kasihan tuh udah mulai. Enggak sih. Enggak pernah kepikiran kayak gitu kok. Oh. Ya, tapi siapa tahu nih jadi hidayah, Teh. Dipikirin dari sekarang, Teh. Iya, nah itu. Mending nanti judul podcast selesai kita rubah aja deh. Dokter Tawaka mencari jodoh ya. Oke, balik lagi tadi tuh, gue juga inget banget tuh Teh, waktu lo rame-rame ngomong properti, lo mau beli apartemen patungan. Iya. Ya, terus lo sekarang main saham gitu. Nah, dan lo kayaknya di saham ini kan serius banget nih, sampai lo sudah berani mengelola ya, mengelola dana gitu. Nah, emangnya apa sih yang lo temukan di saham ini gitu lo, bagi seorang AT itu apa sih gitu? Di saham itu kita bisa mulai investasi dari modal kecil ya. Terus ini kekuatan sebenarnya dari sebuah bisnis itu adalah ketika kita pegang bisnis yang itu bisa profitnya naik terus tiap tahun, artinya dia memang bisnisnya bisnis yang growing. Itu kita bisa menemukan itu di dunia saham, dan ada juga momen-momen ketika perusahaan yang bagus kayak gitu bisa dibeli dengan harga murah. Itu aja sih. Dan itu bisa di scale up hampir tanpa batas. Kayak misalkan gini, kalau kita punya properti gitu, rumah sewaan lah atau apartemen lah. Ketika kita udah mulai punya 10, 20 gitu kan pusing sendiri ngurusinnya kan. Ini sewainnya gimana, ngurus PBB-nya gimana, atau kalau punya tanah jangan-jangan patoknya bergeser gitu ya. Betul. Tanahnya masih girik lagi. Lurahnya ganti lagi, lupa lagi dia batasnya mana. Betul. Tapi kalau saham belajar sama Priyo itu nanti. Gue nggak sejago itu, makanya gue nyerah. Jagoannya Priyo tuh ya. Tapi kalau saham kan enak kan, jelas gitu, dilindungi oleh undang-undang kepemilikannya. Kalau lo punya saham 1 lembar ya 1 lembar, dideminnya juga tetap aja 1 lembar. Gitu. Terus gue juga udah ngerasain ya, beberapa kali dapat profit lumayan lah di dunia saham. Terus dia ya merasa apalagi tadi ya, prinsip gue belajarlah dari yang terbaik. Ya dalam 10 tahun 20 tahun terakhir, orang yang sering masuk ke 5 besar orang paling kaya di dunia kan Warren Buffett. Dan kalau dilihat lagi, dipelajari lagi, ternyata yang sudah menerapkan prinsip Warren Buffett dan berhasil lu banyak juga ternyata. Prinsip apa dok? Prinsip Warren Buffett. Beli saham yang bagus. You can eat Buffett. Warren Buffett. Chicken Buffett. Cuman emang kayaknya nggak semua orang tuh akan cocok dengan mindset untuk investasi saham, karena yang diperlukan di situ adalah orang yang senang baca dan senang analisis. Gitu. Bukan gua banget tuh. Lu terima jadi doang, Roy ya? Nggak senang baca gua. Apalagi Marli itu terima kalau gini Teh, dibandingkan kita invest ke bursa saham yang sudah listing, atau kita invest ke bisnis yang misalnya yang masih bibit lah, bibit, masih startup, tapi tapi terminologi startup di sini bukan terbatas di teknologi ya, tapi
bahkan ya UMKM lah bisa kita katakan. Itu menurut lo lebih menarik mana sebenarnya? Kalau gue soalnya dengan yang apa yang sudah gue jalankan, mungkin gue karena di bursa saham juga belum terlalu sejago lu ya. Itu akhirnya gue berpikir lebih enak gue coba jalan langsung terjun ke bisnis sendiri gitu. Ini pun juga seperti yang pernah disebut sama Mas Jai. Waktu gue pernah dengar podcast semacam kayak podcastnya dia juga cerita dia kurang minat dengan bisnis di bursa saham karena agak bisa. Ya karena apa? Nggak ada yang dia kerjain selain menganalisa doang gitu. Menurut lu gimana, Teh? Ya itu nggak cocok dia berarti ininya, kepribadiannya dia. Cuman dua-duanya sama aja prinsipnya sih. Kita menginvestasikan mungkin dana kita, modal kita, mungkin waktu kita di bisnis yang dia bisa kita harapkan tumbuh secara value-nya dalam beberapa tahun ke depan. Gitu doang kan sebenarnya kan? Yes, betul. Cuman kan kalau di bursa saham kan kita nggak bisa in charge dengan corporate action-nya semacam kayak gitu. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang masih seed, itu kan kita masih bisa ikutan gitu. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana mengkombinasi ini gue meraba-raba ya, cuman rasa-rasanya sih kombinasi yang pas itu adalah ketika misalkan bisnis dunia ekonomi itu lagi booming, maka konsentrasikanlah dana kita di bisnis yang kita kelola sendiri. Oke. Ya. Kalau saat booming. Saat ekonomi booming. Kenapa? Karena waktu itu jualan lagi gampang. Oh. Ya kan? Indonesia banget nih yang meroket gitu ya. Tapi ketika misalkan ekonomi lagi jatuh, lagi turun, maka konsentrasikanlah dana kita untuk membeli aset-aset yang harganya lagi jatuh. Salah satunya saham. Oh. Apapun itu sebenarnya, mau properti, mau saham sebenarnya. Ya cuman emang balancing ini nggak bisa hitam putih ya. Pasti abu-abu lah kayak gitu ya. Karena misalkan ternyata waktu ekonomi lagi turun, ternyata bisnis kita lagi turun juga gitu. Cuman kita masih punya cadangan kas. Kasnya mau diinvestasikan kemana nih? Apakah misalkan mau dipakai buat kita jualan bisnis kita yang existing, padahal jualan lagi susah, atau mau dipakai buat beli saham-saham yang lagi murah, ya itu kan analisisnya nanti situasional lagi tuh. Cuman yang sering gini Teh, waktu harga pada murah, kita lagi pas nggak punya duit. Kita ekonomi lagi booming-boomingnya, kita juga nggak ada simpenan buat ekspansi, jadi sama-sama apes. Yang sering sih begitu ya kalau gua ya, pengalaman gua. Nah, salah satu yang bikin bisnis seperti itu adalah sebenarnya karena cash flow cycle dia bermasalah. Misalkan customer tuh bayar 3 bulan di belakang. Nah, bisnis project itu banyak kayak gitu kan. Nah, itu rentan itu sebenarnya. Ketika kita ini aset murah banyak, tapi kita tagihan belum pada dibayar, gitu bisa tuh kayak gitu tuh. Makanya kalau gue prefer sih pilih bisnis yang dia secara cash flow profile tuh kuat, dan emang klinik sih salah satu yang bagus sih, asalkan kliniknya emang klinik yang bagus juga konsepnya. Oke. Kalau yang model cash flow-nya kuat itu katakanlah trading Teh. Belum tentu. Kan yang datangnya harian, Ben. Yang duit yang datangnya cepat. Kalau lo misalnya pipa, lo kan jualan pipa gitu. Itu kan mungkin baru dibayar 2 bulan 3 bulan ke depan. Dropshipper lah, broker dropshipper kan cash flow-nya bagus tuh. Nah, itu maksud gua. Jadi kalau lo jualan apem kan lo bisa dapat harian. Nggak ada orang beli apem ngutang. Ya. Sebenarnya ini benang merahnya adalah bisnis B2B itu banyak yang cash flow profilnya kurang bagus. Tapi bisnis yang langsung ke konsumen itu banyak yang cash flow profilnya bagus. Tapi makanya kan kalau sorry Teh, lu potong. Ya, tapi kan ketika bisnis B2C itu kebanyakan dia modalnya di stok. Ngendap di stok. Ya, ini kayak Vero lah. Vero kan tuh B2C tuh. Gimana, Ro? Menurut lo, Ro? Gua dua-duanya. Gua ada B2B, ada B2C. Oke. Nah, cuman kan tantangannya kan kalau B2C itu kan di stok. Kalau stok kita nggak gedein, biasanya nanti economic scale-nya nggak dapet gitu.
kan ya ini strategi sebenarnya. Cuman maksud gue gimana ya supaya ngebangun cash flow itu enak gitu. Nah, gue ini kayak yang sedang gue alami saat ini, gue lagi juga cash flow di usaha gue juga lagi nggak bagus nih karena project tersendat karena COVID. Jadi pembayaran pun juga tertunda. Terus ya itu dan ini akhir tahun pula, jadi klien pun juga punya tagihan tempat lain, akhirnya prioritas akhirnya perusahaan tagihan gue prioritasnya kesekian gitu. Nah itu kan apa ya, secara konsep bisnis mungkin dikatakan oh ini keren bisnisnya, tapi masalahnya ketika kita menemukan berhadapan dengan masalah cash flow ini jadi pusing, jadi isu sendiri. Itu tantangannya gimana, cara ngadepinnya gimana, Teh? Kalau saran lo? Jadi gini, kita harus menganalisis rantai industri dari hulu ke hilir. Ya, contohnya misalkan tentang kesehatan lah, dari hulunya mungkin kita anggap dari produksi obat dulu ya. Produksi obat, bahan baku, terus perusahaan farmasinya yang mengolah jadi obat, habis itu dijual ke distributor ke klinik, rumah sakit, dari rumah sakit ke klinik baru ke pasien. Itu dari ujung ke ujungnya kurang lebih kayak gitu kan. Nah, kita analisis mana pemain-pemain di rantai ini yang dia tuh posisinya kuat, posisi tawarnya kuat. Kalau posisi tawarnya kuat, dia biasanya akan posisi cash flow-nya pasti akan bagus juga, karena dia bisa minta tempo pembayaran ke suppliernya, dan dia bisa lebih cepat dapat cash dari ini customer-nya. Nah, kalau dilihat dari situ, kalau dari ujung ya, pertama dari perusahaan produsen bahan baku, dia karakternya adalah ya produsen bahan baku di dunia ini nggak banyak, karena dia butuh economy of scale yang besar. Jadi pasti dia kalau secara penjualan ya mungkin akan jalan terus lah, tapi pasti dia akan pembayarannya dipakai tempo lah, mungkin sebulan 2 bulan di belakang. Dan marginnya juga pasti tipis karena dia cuma bahan baku doang. Kemudian perusahaan farmasi yang ngolah itu jadi obat. Kalau misalkan obat yang dia bikin itu satu brand yang mungkin bagus gitu ya, brand yang premium, atau misalkan obatnya itu inovatif, maka dia bisa mendapatkan margin profit margin yang gede secara persentase ya. Nah, itu walaupun dia misalkan jualan ke distributor pakai tempo juga, ya normalnya sebulan 2 bulan sih baru dibayar. Tapi karena profit marginnya itu gede, bisa kalau yang obat premium ya, dia mungkin net profit marginnya netnya itu bisa 20%, 30%. Karena cost produksinya mungkin cuma 20% dari harga jual. Jadi profit margin yang besar itu dia bisa nalangin untuk dia dana untuk ngasih utangan ke konsumennya dia. Nah, distributor yang jualan dari pabrik farmasi ke rumah sakit, ini biasanya kasihan nih, karena dia itu marginnya tuh tipis, normalnya paling cuma 5%, 10%. Terus dia harus handle utangan ke rumah sakitnya, kliniknya juga. Jadi apalagi di era BPJS ini ya, itu banyak dari mereka yang utangnya tuh numpuk. Nah, kemudian yang berikutnya di rumah sakit atau klinik. Kalau rumah sakit atau klinik yang brandnya kuat gitu ya, dan dia customer-nya itu bayarnya itu lancar, misalkan pasiennya itu dia asuransi swasta itu 1 bulan cair, atau pasiennya itu bayar pakai uang sendiri gitu, berarti langsung cash di tempat. Itu dia akan berada dalam posisi dia bisa beli obat dengan tempo 1 bulan bayar di belakang, pasien bayarnya cash di depan, maka itu pasti cash flow-nya akan kuat banget gitu. Nah, jadi kita di setiap industri, apapun industrinya itu, kita bisa membreakdown pemain dari ujung ke ujung seperti ini, dan kita analisis mana pemain yang posisi tawarnya kuat, posisi cash-nya kuat. Kalau kita masuk ke situ, ya kita posisinya akan lebih enak, insya Allah. Tinggal Ben. Ya, nangkap. Jadi tapi kan akhirnya tergantung posisi kita saat itu kan. Ketika kita udah masuk, kita mengambil posisi di mana kan, Teh ya? Betul. Misalkan lu kan masuk ke oil and gas. Di oil and gas ada pemain yang cash flow-nya kuat banget, luar biasa. Ya kan? Contohnya juga. Bukan semuanya, tapi di rantai industri itu ada pemain yang kuat cash flow-nya. Iya, betul. PGN lah misalkan lah. Kenapa? Karena dia jual langsung. Tapi nggak semuanya kayak gitu juga. Misalkan waktu prosesor di awal-awal
CPU microprocessor tuh awal-awal diciptakan, gue yakin marginnya Intel tuh gede banget. Padahal dia benar-benar di hulu banget dia. Kan dia nggak jualan langsung ke customer gitu. Karena dia teknologinya benar-benar ya belum banyak yang bisa bikin seperti itulah. Oke. Jadi supply chain ya, rantai industrinya ya. Ini aneh ya sebenarnya. Kita nanya beginian, tapi ini yang ditanya dokter loh padahal. Tapi kita dapat, yang gua dengar tadi ya penjelasan yang komprehensif mengenai bisnis. Gitu. Makanya padahal ini kita tanya dokter loh. Gitu. Coba kalau kita tanya ilmu kedokteran, mungkin dia lupa-lupa. Ditanya. Dok, nih tangan gue bengkak, kenapa ya? Yuk, gue mau nanya, yuk. Lanjut. Iya, Kal, boleh nanya, Kal? Iya. Jadi gini. Nggak kayak PNS banget tuh, dulu harus pakai izin nanya ya. Udah terbentuk. Interupsi yang mulia. Iya. Mohon izin Pak Moderator. Jadi gue mau nanya gini, apa namanya? Gue kenal Tawakal dari SMP ya. Jadi gue udah sering main ke rumahnya, udah tahu dia apa namanya, gimana perilakunya tuh udah dari dulu lah gitu. Nah ini gue agak shock, bener kayak Priyo bilang tadi, dia memilih untuk jadi dokter tapi habis itu jadi pengusaha. Nah gue mau nanya sama lu Kal gini Kal, lu kan anak pertama ya, lu anak pertama. Terus gue rasa maksudnya, gue inget bokap lu pegawai Telkom kalau nggak salah. Itu maksudnya kita bukan dari keluarga yang cukup mapan lah untuk think about business gitu. Maksud gue apa namanya, agak sangat riskan gitu. Dan lu diharapkan bisa menjadi apa namanya, tulang punggung keluarga lagi gitu, dengan adik-adik lu kayaknya ada 2 atau 3. Nah yang mau gue tanyakan adalah gimana orang tua lu ngelihat lu sekarang, atau sebelum lu memutuskan lu jadi dokter, abis itu lu flip lagi jadi pengusaha pada saat bertransisi lah kayak tadi. Pada saat bertransisi dan itu kan totally kayak gini ya, maksud gue totally itu penuh resiko semua gitu. Nah itu gimana lu meyakinkan, maksud gue ya bukan mudah gitu, boleh deh diceritain. Pak Doli mau masuk bisnis kayaknya Pak Doli nih. Wah, beliau sudah berbisnis. Mau bikin pabrik baterai katanya. Mau pensiun di ini nih Pak. Ini kalau patentnya disetujui. Kalau butuh advokat kabarin gua Dol. Nah, Dok, nyambungin pertanyaannya Doli nih. Ini kan sesuai dengan tema pembicaraan kita di setiap podcast SOS nih tentang midlife crisis ya. Nah, ini kan juga bagian dari midlife crisis nih ketika pertanyaan-pertanyaan orang tua sudah mulai menjurus nih. Mulai dari cucu, mulai dari tadi ada mungkin tanggung jawab sebagai anak pertama. Nah, itu lu gimana nih mandangnya? Ketika lu juga di ngelihat teman-teman lo nih yang sesama dokter, ya mungkin kan proses lo mungkin lebih panjang ya, karena lo memilih jalan yang berbeda gitu. Itu gimana tuh? Ya, sebenarnya kalau ibu gua tuh dulu udah ngeliat kalau gua stres kuliah di FK dari dulu gitu. Jadi kalau ibu gua sih kayaknya lebih mudah untuk menerima. Terus kalau bokap gua ya biasalah, jadi awal-awal ngapain sih kayak gitu, ngapain sih jadi dokter aja lah kayak gitu. Cuman kalau gue tuh bukan tipe orang yang kalau di psikologi kan ada istilah locus of control ya. Jadi orang itu locus of control-nya itu di yang eksternal atau di internal. Kalau gue tuh tipe orang yang locus of control gue tuh internal. Jadi gue nggak terlalu peduli sama pendapat orang lain. Kalau gue udah yakin sama sesuatu ya udah gue jalanin terus. Itu ya dan apalagi gue itu banyak baca juga buku-buku tentang pengusaha yang mulai dari awal, dari nol gitu ya. Itu kayak membuka pikiran gue, oh iya ternyata bisa ya petanya tuh kayak begini ternyata kalau mau melakukan kayak gitu. Dan itu sih baru gue baca waktu ya mungkin awal-awal masa kuliah lah, dan dilanjutin setelah pas internship dan PTT. Itu membantu gue sih. Bisa dibilang sih
yang mengubah gue, yang mengubah banyak hal dalam gue itu buku-buku yang gue baca. Gitu. Nggak, tapi bokap apa? Ya itu tadi sih maksud gue apa ya? Pasti kan bokap lo bandingin lah. Lu dengan teman-teman lu, terus bandingin lu sebagai anak pertama dengan mungkin ada saudara-saudara lo yang anak pertama juga yang punya beban. Bebannya beda lah anak pertama sama anak terakhir lah. Mungkin Pak Doli juga anak pertama, dia ngerti banget lah bebannya, gimana harus manggul adik-adiknya. Nah, lu di situ lu gimana harus bersikap? Pasti kan tuntutan itu ada, Teh. Ya. Ya, alhamdulillah sih memang bokap gua kan masih kerja gitu ya, jadi masih ada penghasilan. Itu memang gua beruntung di situ sih, memang. Cuman apa ya? Kalau kita nyerah sama lingkungan kayak gitu, kita nggak akan maju. Kalau kita mau mengubah ya kita harus nekat lah. Tapi nekatnya nekat terukur. Ya gue tuh termasuk orang yang akhirnya gue nyerah dengan lingkungan ya. Gue jujur aja gitu. Walaupun gue akuin juga pada akhirnya mungkin karena faktor orang tua kali ya. Maksud gue orang tua gue juga lu begini aja gitu. Gue nggak tega juga untuk nggak nurutin gitu. Akhirnya ya gue jalan gue sekarang juga ya nggak jelek-jelek banget gitu sebenarnya. Nah, tapi orang tua lu ikhlas lu begini sekarang. Ya alhamdulillah sih sekarang ikhlas sih. Udah bisa menerima. Terus ngeliat posisi lu kayak sekarang gimana? Maksudnya komen-komen orang tua lu gimana? Akhirnya anak gua ternyata sukses juga nih jadi pemain saham gitu. Apa gimana, ada celetukan apa enggak gitu? Ya, kayak gitu sih celetukan langsung itu nggak ada ya. Cuman ketika akhirnya kita bisa membuktikan bahwa kita bisa berhasil ya, itu insya Allah sih ya pandangan-pandangan negatif itu akan berkurang. Tapi sebenarnya ada yang lebih parah dari gua sih pandangan negatifnya. Jadi temen gua tuh ada tuh teman FK, teman satu angkatan, yang dia sebenarnya pengennya tuh masuknya Fasilkom UI, pengen komputer lah. Dia jago coding, tapi dipaksa masuk FKUI. Akhirnya dia kuliah 1 tahun di FKUI, terus dia nekat pakai biaya sendiri daftar di Fasilkom. Nah, sebelum dia daftar di Fasilkom, waktu dia masih kuliah di FKUI, dia tuh ikut lomba di Fasilkom, terus juara di situ. Nah, akhirnya dia nekat diem-diem SPMB, pas keterima dia akhirnya jadi salah satu anak paling pintar di Fasilkom. Ya akhirnya orang tuanya ini kok nerima juga gitu ya. Terus dia sekarang jadi salah satu engineer Tokopedia dia sekarang. Dokternya nggak lanjut tapi? Dokternya enggak, cuma 1 tahun doang. 1 tahun pendidikan, habis itu cabut. Teh, nih pertanyaan yang gue pengen tanyain banget, Teh. Begitu banyak orang itu memimpikan punya, ngomong pelan-pelan nih, bini gue di belakang. Memimpikan pasangan anak FK. Teh. Lu nggak ada satupun yang nyantol, Teh. Tadinya DFK. Mungkin cewek yang jurusan lain pengen sama Tawakal nih. Iya, dia rezeki kali ya. Pengen jadi pasangannya Tawakal. Iya kan, ini fakta membuktikan Benny, terus Fajar. Gua FKG. Hah? FKG. Doli, kan anak FK. Mantannya Doli. Mantan Marli. Mantannya Marli. Tiba-tiba ada Marli. Kenapa ya ada stigma kalau perempuan idaman tuh perempuan yang dokter gitu loh. Nah, memang fantasi laki-laki itu main dokter-dokteran. Artinya bisa merawat, biar sakit aja pasien bisa dirawat, apalagi kita hari-hari di rumah kan. Berapa banyak mantan-mantan orang-orang di OS ini yang dokter itu? Ya, Bay ya? Maaf, Bay. Bayu nggak denger. Aman, Bayu nggak denger. Padahal nonton lagi berdua sama Kathleen. Tapi banyak loh cewek-cewek dokter yang akhirnya nikahnya sama anak teknik. Kalau cewek nggak apa-apa, Teh. Cowok. Emang anak teknik ngincer ya anak dokter. Iya, karena teori gua banyak yang ngincer. Sebenarnya niatnya ini biar mau kondo kali ya. Ternyata nggak bisa. Ini dari dalam hati lo ya, Bu. yang ideal banget tuh, anak ITB dapat anak Unpad, udah paling ideal tuh. Nggak bisa diomongin.
Gue ngomongin aja. Oke, kita ke segmen terakhir nih, pertanyaan yang nggak ada nyambung-nyambungnya dengan kehidupan lo selama ini. Nah, lo kan Yuk, sebelum pertanyaan terakhir, gue motong dikit boleh nggak? Ini berhubungan sama saham sih, masih berhubungan sama saham nih. Oh iya, boleh. Dikit, sorry ya, maksudnya mau nanya doang nih, Teh. Kan lo kan bisa dibilang kan udah ngerti lah masalah investasi ya. Nah, maksud gue di kondisi saat ini nih ya, maksud kondisi saat ini banget nih, corona di tengah kita nih sekarang nih, buat pemula yang ingin berinvestasi, misalnya ada 3 pilihan aja deh. Logam mulia, reksadana, atau saham. Menurut lo apa dan analisa lo tuh gimana? Oke, jadi mulai kemana gitu ya? Logam mulia ya. Jadi emas antara 3 itu aja deh. Oke. Emas itu kemarin waktu US itu cetak uang gede-gedean, cetaknya kalau nggak salah 4 triliun US dollar kalau nggak salah ya. Itu harga emas tuh harga internasional naik dari 1.500 dolar per troy ounce sampai ke pernah nembus 2.000 gitu ya. Jadi dengan jumlah uang yang dicetak segitu naik ke 2.000. Nah, kedepannya cetak uang segede-gede gitu, gila-gilaan kayak gitu, mungkin nggak akan segila itu levelnya karena duit udah terlalu banyak. Ataupun kalau misalkan uangnya dalam jumlah yang sama digelontorin lagi, maka kemungkinan emas itu cuma naik dari ya bukan dari 2.000 ke 2.500 gitu ya. Dan sekarang kalau harga internasional emas tuh kira-kira 1.890-an lah per ons. Jadi dari 1.800 ke 2.500 potensi naiknya paling kan cuma ya 50%-an lah. Gitu ya. Jadi gitu kalau investasi di logam mulia ya kita ekspektasinya mungkin kalau misalkan harga emas di Indonesia itu ya per gramnya yang mungkin potensinya naik ke 1,2 juta lah misalkan. Nah, gitu ya itu segitu potensinya. Tapi kalau saham, gue melihat ada beberapa saham-saham bagus yang sebentar, kalau tadi buat masalah logam mulia tadi, ada ini nggak, maksud gue ada hubungannya nggak nanti pada saat ini vaksin ditemukan nih, artinya orang yang tadinya punya logam mulia akhirnya dia uangin lagi, dia puterin lagi buat modal usahanya, akhirnya pada saat itu akhirnya harga turun lagi, ada kemungkinan gitu nggak maksudnya? Bisa jadi, itu sangat mungkin ya gitu. Maksudnya yang berhubungan sama vaksin ditemukan kayak gini-gini. Bisa jadi. Bisa ada kemungkinan seperti itu ya. Bisa jadi. Atau boleh gue bilang gini nggak, Teh? Harga emas sekarang tuh over value apa enggak? Enggak sih, karena harga emas itu kan tergantung dari suplai uang juga. Ya betul. Tanya pakar emas, Wo. Gimana, Wo? Yang bikin emas diem-diem aja ya. Iya. No comment. Haji naik kan, Pak? No debat. Agak touching. Oke, lanjut Teh. Itu penjelasannya panjang itu, Ro. Buat financial planner itu, Ro. Oke. Kalau dibandingin saham itu pasti lihat ada saham-saham yang dia bisa potensi naiknya 2-3 kali lipat dari harga sekarang. Contohnya nih ya, lu perhatiin deh harga sawit dunia. Itu udah naik kenceng tuh. Yeay. Jadi lu belilah. Prediksi 2 bulan lalu. Yeay. Gua punya TBLA ya, Ben? Hah? TBLA ya? LPSI. Oh, naik 20% udah ya? Iya. Nah, itu masih bisa naik lagi tuh. Terus satu lagi reksadana gimana? Maksud gua kan buat pemula nih. Pandangan lu gimana? Baiknya gimana? Reksadana itu kan sebenarnya kita nitipin ke fund manager untuk dibeliin ke saham atau ke uang, atau tergantung jenis reksadananya ya. Nah, kan masalahnya kalau reksadana saham itu dia kebanyakan belinya tuh blue chip, ya Unilever lah, yang BCA segala macam, yang dia itu potensi return-nya itu udah kecil. Cuman memang sama liquid banget, jadi dia mau beli saham 1 triliun, 10 triliun pun bisa. Gue dulu juga pernah waktu tahun berapa ya, 2013 kayaknya, gue masuk reksadana, gue dalam 8 bulan untung 11% gitu, itu pernah juga. Cuman kalau buat gue sih, gue pengen cari return yang lebih tinggi, satu. Terus yang kedua, gue masuk reksadana nggak dapat ilmu apa-apa, nggak ngerti analisis saham bagaimana, gitu segala macam. Padahal ilmu itu yang penting. Intinya, cuman kalau misalnya tadi, karena lo kan pernah juga berarti kan reksadana pada saat memulai.
Berarti maksudnya itu resikonya lebih rendah gitu kan, karena sudah dibantu sama manajer investasi. Walaupun return-nya nggak terlalu besar, apa enggak juga? Belum tentu juga. Cuman gini sih, ada satu ketika gini. Jadi ini mirip kayak pertanyaannya Benny tadi ya, mengatur portofolio kita. Jadi misalkan kita punya bisnis yang ibarat itu kita jalanin benar-benar intens. Terus kita punya profit dari situ. Profitnya gimana nih manage-nya nih? Apakah mau diinvestasikan ke bisnis kita juga atau mau diinvestasikan ke tempat lain gitu ya? Ya kan sebenarnya pertanyaannya gitu kan sebenarnya kan. Nah, kalau gue pribadi sih akan melihat seperti ini. Oke, kalau misalkan ternyata bisnis kita sendiri itu masih bisa ditumbuh dengan kencang gitu ya, masih wah ini bisa naik 2 kali lipat nih. Ada bagusnya juga kalau kita investasi di bisnis kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita melihat bahwa oh ini bisnis kita nih kayak growth-nya udah melambat nih, potensinya juga nggak bagus. Ya udah itu saatnya cash flow yang kita dapat dari bisnis itu kita manfaatkan untuk investasi di tempat lain, gitu ya. Nah, investasi di mana yang kita masukin? Ya kalau misalkan mau return maksimal, kita cari perusahaan yang dia itu lagi ekspansi kencang di Indonesia, ya kan? Dan harganya masih murah. Ekspansi kencang itu berarti umumnya bukan blue chip, ya kan? Dan nggak banyak perusahaan seperti itu karena sayangnya perusahaan TBK yang go public di Indonesia itu kebanyakan TBK-nya itu go public-nya nyari dananya bukan untuk biar mereka punya dana besar untuk ekspansi, karena mereka mau ekspansi kenceng, bukan itu. Modal kerja rata-rata menutup utang. Karena ownernya itu mau monetize bisnisnya. Ya, mau pivot ya. Kayak abis itu digoreng-goreng lah sahamnya segala macem. Berarti lo rekomendasi lo buat pemula pun kalau bisa mainnya di sama aja biar sekalian belajar gitu. Maksudnya sama yang penting lo bisa nemuin saham yang cocok lah buat dipasang gitu ya. Iya. Kalau bisa sih jangan kejar uang dulu, kejar ilmu sebenarnya sih. Menurut gua sih. Kalau udah dapat ilmunya lalu lebih gampang lah. Gak susah ya main saham, tapi lu ngejar ilmu bukan ngejar duit. Susah tuh. Lu kalau mau dijelasin panjang tuh, Ro. Pertanyaan lu tuh, Ro. Nah, itu ada ininya sendiri tuh, trainingnya sendiri tuh. Oh gitu ya. Iya. Sejam berapa kok? Nah ini sih panjang, dianya pendek, Ro. Cuma satu lagi insight-nya. Jadi kalau kita lihat di bursa, ini perusahaan ada nggak nih perusahaan yang kayaknya bisa bisnisnya masih bisa growth 100 kali lipat gitu ya. Itu jarang memang. Ya kalau di US mungkin masih ada chance gitu ya, karena biasanya perusahaan yang bisa tumbuh 100 kali lipat itu adalah perusahaan yang dia itu produknya inovatif atau bikin teknologi baru, terus teknologi disebarkan seluruh dunia gitu. Kalau di Indonesia kan perusahaannya kebanyakan ya trading atau ya pokoknya nggak mengembangkan sesuatu yang baru sehingga mereka bisa ekspansi ke seluruh dunia, gitu kan? Jadi kalau misalkan lo ketemu ini kok peluang bisnis, wah ini bisa tumbuh 100 kali lipat nih, gue bisa ekspansi nggak hanya di Indonesia doang, lo mendingan konsentrasi di bisnis lo sendiri, gitu karena itu returnnya lebih gede, insya Allah. Iya. Ya itu maksud gue, pertanyaan gue tadi itu kadang gue melihatnya daripada fokus mikirin analisis bisnis orang, mendingan gue fokus sama bisnis gue sendiri gitu. 100 kali lipat nggak, Ben? Ya setidaknya gue bisa dari zero bisa menghasilkan Oh iya. Paling nggak bisa beli ruko kan tadi kan targetnya. Oke. Segmen terakhir dari acara podcast host kita yang ketiga ini, pertanyaan nggak nyambung ya. Jadi kayak Dolly kemarin dong, tanya 3 nama, enggak ya? Nanti terakhir. Ini belum terakhir nih belum? Belum, ini cuma ganti segmen bro. Pertanyaan nggak nyambung. Jadi lo backgroundnya kedokteran, lo juga jago finansial. Gue akan nanya di luar itu. Nah ini common sense aja sih, lo bisa jawab pakai logika lo aja gitu. Nah ini cuma ini agak-agak nyerempet keuangan, tapi gue yakin lo nggak terlalu menguasai ini teh. Pertanyaannya, kalau lo udah nikah nih, duit itu mendingan dipegang laki apa dipegang bini? Pegang Bang Kiming.
mendingan di split. Jadi itu kan terkait dengan ya harta itu mau pakai joint ownership atau enggak kan? Pisah harta atau enggak? Nah, Gitu. ini pengelolaan duitnya. Nih, misalnya punya gaji. Duit rumah tangga lah gitu ya. Gajinya mulai ngatur apa bini lo yang atur? Oke. Kalau buat keperluan rumah tangga sih gue prefer dikasih ke bini karena gue bukan orang detail. Tapi kalau uang bisnis ya gue pegang sendiri. Kan bisnisnya beda lagi, yuk. Beda yang maksud lu rumah tangga kan, yuk. Pokoknya penghasilan, lu punya penghasilan nih. Penghasilan lu pribadi. Misalnya gua deh, gampang deh gaji. Gaji gua misalnya 10 juta. Nah, itu lo pegang apa lo kasih bini nih? Ini buat ya nggak gua kasih semuanya lah. Lagian kalau uang perusahaan sama uang pribadi kan beda. Yang bisa gua kasih ya sebagian uang pribadi. Oh iya, ini udah jadi uang pribadi lo nih, penghasilan lo. Yang enggak ya dikasih ke ini sih dalam ya porsinya lah, enggak semuanya lah. Berarti lu tipikal, berarti gue nanya deh, maksud gue kan orang-orang zaman dulu tuh, nggak tahu ya zaman sekarang, sorry aja nih kalau ada yang terjadi juga, dia istilahnya menggaji istrinya gitu. Bakal kayak gitu nggak maksud gue? Maksud lu kayak gitu tadi, Teh? Lu ngasih sebagian doang, berarti nggak lu kasih semua tuh. Berarti lu gaji istri lu kasih sebulan lu segini nih, lu kasih segitu. Kalau orang zaman dulu tuh kayak gitu, bokap gua kayak gitu, tetangga gua yang tua-tua juga kayak gitu juga sama tuh. Kalau begitu nggak bisa poligami kok. Hah? Duitnya udah habis dipegang bini. Nggak bisa nambah dong. Berarti Benny gitu kan, gaji istrinya sebagian. Ate juga nanti mau gitu, Teh, sebagian doang.